warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lam rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita tadabbur wa mudzakkaratul ilmi, dalam rangka kita bertadabbur, mempelajari ilmu syar'i. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu bahasan insyaallah yang sesuai dengan kondisi yang menimpa kepada kita semua, yaitu judul yang dibawakan oleh panitia adalah bila musibah tiba. Artinya sikap apakah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin apabila musibah menimpa kepada kita. I'lam rahimakumullah anna al-masaib awil musibah tata'allaqu bidunubil insan. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa musibah, bencana, malapetaka adalah berkaitan dengan dosa manusia. Di mana Allah Ta'ala tidak menimpakan azab atau musibah pada satu kaum kecuali disebabkan dosa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49,
Allah telah berfirman, "Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Allah telah berfirman dalam ayat ini, apabila mereka berpaling, yang dimaksud dari peringatan-peringatan Allah, dari ayat-ayat Allah, maka ketahuilah hanyalah Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka azab dengan sebab dosa yang mereka perbuat. Jadi dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa al-musibah tata'allaqu bidunub. Dalam surat Al-A'raf ayat 100, Allah telah menjelaskan juga dalam ayat ini tentang bahwa musibah atau azab adalah berkaitan dengan dosa yang diperbuat oleh hambanya. Allah Ta'ala berfirman, awalam yahdil ladzi yarithunal arda min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidunubihim. Ayat ini semakna dengan ayat yang tadi, bahwa musibah yang menimpa kepada kita itu adalah disebabkan dosa. Jadi Allah telah menjelaskan bahwa musibah, bencana itu berkaitan dengan dosa. Kita lihat surat Al-Ankabut ayat 39 ayat 40. Allah telah berfirman, wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin wa kullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man aqadathu as-sayhatu wa minhum man hasabna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyu'adzibahum afwan wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa musibah adalah dengan sebab dosa. Qarun, Fir'aun dan Haman sungguh telah datang kepada mereka peringatan
yang dibawa oleh Nabi Musa, di penjelasan-penjelasan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka sombong, menolak dan tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Semuanya kami ambil, kami adab bidanbihi, dengan sebab dosanya. Jadi ayat ini sangat jelas bahwa musibah, adab berkaitan dengan dosa. Waminhum, di antara mereka ada yang dihujani dengan hujan batu. Di antara mereka ada yang disambar petir. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke bumi. Di antara mereka ada yang ditelan banjir. Tidaklah Allah Ta'ala mendolimi mereka, tetapi mereka sendiri yang mendoliminya. Jadi dalam ayat ini sangat jelas bahwa ada musibah adalah disebabkan dosa yang kita perbuat. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 31, Allah Ta'ala mengisahkan kepada kita tentang Nabi Ibrahim dan tentang kaumnya yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryati inna ahlaha kanu zalimin. Ketika datang utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, lalu mereka mengatakan, para malaikat itu, sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk kampung ini, jadi penduduk kota kampung ini ataupun penduduk kota ini, karena penduduknya zalim. Jadi dengan sebab kezaliman yang dilakukan oleh penduduk kampung tersebut, maka Allah Ta'ala mengadabnya, maka Allah Ta'ala membinasakannya. Jelasnya di dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah Ta'ala membuat perumpamaan satu negeri, satu kampung yang tadinya aman, damai, sentosa, rizkinya melimpah ruah, berada dalam setiap penjuru kota tersebut. Tatkala penduduknya kufur kepada nikmat Allah, maka Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka baju kelaparan, artinya kelaparan yang berkepanjangan, dan menimpakan kepada mereka rasa takut. Jadi menimpakan kepada mereka rasa takut, azab, musibah. Sebagai ayat yang terakhir, dan sesungguhnya ayat sangat banyak, adalah yang terdapat dalam surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di dalam dua ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa azab atau musibah itu berkaitan dengan dosa yang mereka perbuat. Sebab Allah Ta'ala mengatakan tidaklah Allah Ta'ala mengadab mereka sedangkan mereka beristighfar, dan tidaklah Allah Ta'ala akan mengadab mereka sedangkan kamu ada di tengah-tengah mereka. Artinya Abu Iman waktu itu Rasul dan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihi. Maka sangat jelas dalam ayat ini bahwa Allah Ta'ala menyebutkan, menjelaskan kepada kita annal masaib tata'allaqu bidunub. Jadi dalam ayat-ayat yang tadi menunjukkan bahwa musibah atau bencana yang menimpa kepada kita, hal itu adalah disebabkan dosa yang kita perbuat. Walan nanzur ila ahadits. Dan sekarang kita lihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha hadis Abdullah bin Umar akhrajahu Ibnu Majah wa ghairuhu min ashabi sunan. Qala Abdullah bin Umar, nahnu ma'al muhajirin fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya ma'syaral muhajirin khamsu khisalin idza turidum fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta uhlinu ila fashatihim at-ta'un wal aujam allati lam takun madat fi aslafihim wa ma naqasa awalam yanqusu al-mikyala wal mizana ila uhidu bisinin wa sidatil ma'unati wa jura sultani wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatar laula al-baha'im lam yuntaru wa lam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa ja'alallahu lahum aduwan min ghairi fa'akhadhu ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah aw tahayyaru illa ja'ala bainahum ba's. Rasulullah SAW sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah bin Umar, beliau berkata, kami duduk bersama sejumlah para sahabat dari kalangan muhajir. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada kami. Yang menghadap karena akan menyampaikan nasihat. Lalu beliau berkata, wahai kaum muhajir, 5 perkara apabila kalian teruji ataupun terfitnah dengan 5 perkara ini, sesungguhnya aku telah berlindung kepada Allah dari 5 perkara ini agar tidak menimpa kalian. Tidaklah pada satu kaum tersebar perzinahan sehingga seolah-olah mereka menghalalkannya, membolehkannya, kecuali Allah Ta'ala akan
menurunkan penyakit taun, penyakit kulit, ataupun penyakit yang tidak pernah menimpa kepada kaum sebelumnya, seperti penyakit ain. Dan tidaklah satu kaum mengurangi timbangan takaran dalam perjualbelian mereka, dalam muamalah mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka kesulitan dalam rezeki, akan ditimpakan kepada mereka kelaparan yang berkepanjangan, dan akan ditimpakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan tidaklah satu kaum menahan zakat-zakat mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Kalaulah tidak ada binatang-binatang yang melata, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Dan tidaklah satu kaum mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala akan memasakkan musuh-musuh mereka, artinya musuh-musuh Allah kepada mereka, sehingga mereka akan mengambil apa-apa yang ada di tangan mereka. Dan tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, ataupun mereka memilih-milih apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan pertikaian, kerusakan di antara mereka. Nah, di dalam hadis yang mulia ini jelas bahwa apabila satu kaum, satu negara, satu bangsa melakukan 5 kemaksiatan, maka akan datang 5 azab yang setimpal dengan kemaksiatan. Jadi al-musibah tata'allaqu bituduh. Dalam hadis yang mulia ini, walaupun bukan dalam tafsir menjelaskan hadis ini, bukan dalam perincian menjelaskan hadis ini, yang jelas hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, memaparkan seperti makna ayat yang tadi, akan menimpa kepada kita penyakit kulit, penyakit AIDS. Sebabnya apa? Perzinahan yang dilegalitas. Kemudian apa yang menyebabkan kehidupan kita tidak berkah? Sulitnya mencari rezeki, sulitnya mencari harta, karena kita dalam berjual beli tidak jujur. Salah satunya mengurangi timbangan dan takaran. Kemudian apa yang menyebabkan kemarau yang panjang? Disebabkan tidak menunaikan zakat. Kenapa musuh-musuh Islam, kenapa orang-orang kafir menguasai negara-negara Islam? Hal itu disebabkan umat ini telah melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya pertikaian, gejolak politik, ekonomi, dan sebagainya? Kenapa? Karena para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Jelas. 5 perkara apabila dilakukan oleh umat ini, maka akan ditimpakan 5 perkara. Di dalam hadis yang kedua, Nabi SAW pun menjelaskan akan terjadinya apa? Taghayyurul afham, akan terjadinya perubahan pemahaman. Hak dikatakan batil, batil dikatakan hak, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah, tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid, maksiat dikatakan taat, taat dikatakan maksiat. Apa? Itu akibat dosa kita semuanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari rahimahullah ta'ala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa antum idza labistumul fitan yarqu fiha as-saghiru wa yahrumu fiha al-kabiru yattakhidhuha an-nasu sunnatan hatta law turikat syai'an minha ila turikat sunnah. Gila
"Mada taqulu dzalika ya Aba Abdurrahman?" Qala, "Idza dhahabat ulama'ukum wa kathurat juhalukum wa kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal dunya bi amalil akhir wa tafaqquhu li ghairi dinillah." Nabi SAW menyatakan, bagaimana sikap kalian apabila kalian ditimpa fitnah, apabila kalian ditimpa ujian musibah. Dan di sini musibahnya musibah syubhat, terjadinya kesamaan. Yang fitnah ini akan lama waktunya. Anak kecil menjadi dewasa, orang tua menjadi pikun. Jadi menunjukkan masa fitnah ini lama. Lalu dikatakan, maka orang-orang menjadikan kemungkaran ini sebagai sunnah. Jadi kemaksiatan, bid'ah, syirik dijadikan sebagai jalan hidupnya. Sehingga tatkala ada orang-orang yang komitmen kepada tauhid, komitmen kepada sunnah, komitmen kepada hak, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang menyelisih Islam, maka orang ini dituduh dia telah meninggalkan kemurnian Islam, karena terjadi perubahan kondisi. Lalu di antara para sahabat atau para tabi'in bertanya pada Abdullah bin Umar, kapankah akan terjadi masa ini? Lalu beliau mengatakan, apabila muncul 5 perkara. Kata beliau, "Idza dhahabat ulama'ukum wa kathurat juhalukum." Apabila telah sedikit para ulamanya dan orang-orang yang bodohnya banyak. Jadi akan terjadi kerusakan di alam semesta ini, akan terjadi pertikaian, perselisihan, kesenjangan-kesenjangan. Kapan? Ketika ulamanya meninggal. Yang muncul adalah orang-orang yang bodoh. Di dalam hadis dikatakan, "Wasatakallamu Ruwaibillah." Qila wa man Ruwaibillah ya Rasulullah? Qala at-tafihu yatakallamu an amrin nas. Apabila telah berbicara Ruwaibillah, siapa katanya Ruwaibillah itu? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang umum berbicara tentang keumuman manusia. Maksudnya apa? Berbicara tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia dari ilmu. Yang kedua, kata Nabi SAW, "Idza kasrat qura'ukum wa qalat fuqaha'ukum." Apabila telah banyak membaca Al-Quran, artinya amal tajwidnya telah banyak, orang-orang yang pandai makharijul hurufnya telah banyak, orang-orang yang menghafal Al-Quran telah banyak, tetapi sayang sedikit yang paham kepada maknanya. Dan Quran dipahami tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Bukan berarti orang yang pandai tajwid tidak terpuji, bukan berarti orang yang menghafal Quran tidak terpuji, bukan berarti orang yang pandai makharijul huruf tidak terpuji. Mereka terpuji, tetapi apabila mereka memahami maknanya, apabila mereka mengetahui maknanya, apabila mereka mengamalkan tentang konsekuensi dan hukum yang dikandung dari Al-Quran tersebut. Tetapi kalau tidak paham, tidak paham kepada maknanya, maka inilah yang menyebabkan kerusakan. Karena munculnya kerusakan ketika mereka berdalil dengan Al-Quran tetapi tidak sesuai dengan maksudnya, sebagaimana kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah.
Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathara umara'ukum wa qallat umana'ukum." Tatkala banyaknya pemimpin kaum muslimin ataupun orang-orang yang semakin banyak masuk ke tampuk kepemimpinan, tetapi sayang semakin sedikit yang amanah. Amanah dari sisi menegakkan dinullah, amanah dari sisi menjaga harta, amanah dari sisi menjaga jiwa, amanah dari sisi menjaga kehormatan. Muncul pemimpin-pemimpin yang zalim yang tidak menjaga jiwa, harta, kehormatan manusia.